joget-joget telanjang ya di depan foto siapa si mama almarhum si Nyai. Itu kan aneh, itu mau melecehkan atau mau merendahkan, tidak tahu. Pernah menegur. Jawaban dia apa? Suka-suka gua. Lucu ya, kan saya lakukan itu bukan di kamar pembantu kan, hari-hari kan kalaupun saya joget ya seandainya benar yang diomongin itu. Faktanya sepanjang pernikahan psikologi Nyai depres, mendapat tekanan, dibentak-bentak, dan itu pun perlakuannya ya udah lebih rendah dari pembantunya. Ya nggak butuh apa-apa, ya cuma butuh sosok suami imam yang benar-benar imam, tidak imam kamuflase, yang sayang, yang hormati Nyai, yang tidak akan tega bentak Nyai, tidak akan tega kata-katain Nyai goblok, kata-katain Nyai goblok. Semua itu kan butuh pembuktian ya, artinya ya kalau memang dia membuat opini seperti itu ya itu sebenarnya nggak ada masalah, tapi tetap ya buktikan saja nanti di pengadilan. Gonjang-ganjing keretakan rumah tangga Roro Fitria dengan Andre Irawan kini nampaknya semakin bergulir panas. Keputusan resmi melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 14 September 2022 yang lalu rupanya sudah menjadi hal yang dipikirkan dengan sangat matang oleh Roro Fitria. Kedua belah pihak yang kini tengah sibuk memberikan klarifikasi terkait permasalahan yang sedang terjadi, nyatanya masih belum menemukan titik terang. Andre, yang menurut Roro pernah melakukan hal tidak senonoh di depan foto mendiang ibundanya, ternyata menjadi salah satu faktor yang membuat Roro depresi hingga membutuhkan bantuan beberapa psikiater. Di sisi lain, perseteruan rumah tangga Roro dan Andre tentunya tidak lepas dari perannya Ustadz Mohai yang diketahui sebagai mak comblang dalam awal hubungan mereka. Lantas, faktor apakah yang sebenarnya menjadi alasan utama Roro Fitria menggugat cerai Andre Irawan? Dan bagaimana pula tanggapan sang suami atas pengakuan yang dibeberkan oleh Roro? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Roro Fitria dengan Andre Irawan hingga kini sepertinya belum juga surut. Setelah melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 14 September 2022 yang lalu, Roro Fitria kini kembali mengungkapkan sederet fakta yang mencengangkan. Dengan kesedihan serta berlinang air mata, Roro mencoba mengungkapkan alasan dirinya hingga kini ingin menyudahi rumah tangganya dengan Andre yang belum genap 1 tahun. Ternyata perlakuan yang tidak sewajarnya yang dilakukan Andre di depan foto mendiang ibunda Roro serta pernyataan yang berbeda-beda terkait asal-usul anak-anaknya dari pernikahan-pernikahan Andre sebelumnya menjadi faktor yang membuat Roro mantap dengan keputusannya untuk menggugat cerai Andre. Lantas, benarkah hal tersebut yang menjadi dasar Roro yakin berpisah dengan Andre? Dan seperti apa pula Andre menyikapi setiap pernyataan Roro yang menyerang dirinya? Ya, siapapun yang menjadi diri saya pasti akan tidak terima ya. Cuman itu saya sabar-sabarin sampai dengan ada satu alasan lagi yang tidak bisa saya tolerir lagi. Sebenarnya saya susah ya untuk sebenarnya sharing hal pribadi, apalagi menyangkut ya ini kan sebenarnya tidak pernah Nyai publikasi karena Nyai selama ini menggambarkan suatu kehidupan yang bahagia, happy, karena Nyai tidak mau sebenarnya sharing tentang hal-hal yang seperti ini, apalagi nanti ada sedikit rahasia-rahasia dalam keluarga Nyai. Mungkin Nyai nggak bisa membicarakan secara gamblang karena psikologinya juga masih terpukul ya. Ada jawaban yang sangat tidak bagus dibuka di vlog, pembicaraan yang sangat-sangat orang dewasa.
tapi sangat kasar. Nanti suatu saatnya kakaknya buka. Jadi ada foto bundanya itu kan memang di depan kamar beliau terpampang gitu. Saya tidak tahu maksud apa dari Andre ini untuk menari-nari tanpa busana di depan foto bunda. Apa untuk meneror atau untuk apa? Kami tidak tahu gitu. Maksudnya apa? Itulah sampai Nyai itu menanyakan ke psikolog. Tujuannya adalah untuk menekan Nyai, itu yang kami tahu gitu. Tapi kami pun kan tidak bisa menyimpulkan seperti itu tanpa keterangan konselor, sama psikolog, sama ahli. Kami tidak menyimpulkan. Tapi itu yang membuat Nyai tertekan. Apa sih maksudnya itu dengan beliau mengatakan apa? Andre mengatakan bedah pusaka, terus dia menari-nari tanpa busana. Apakah itu diajarkan oleh Islam? Itu kan nggak masuk akal bagi kami itu. Menurut kami itu udah menyayangi. Justru dengan perbuatan itu, justru menunjukkan dia ingin bercerai. Kalau tak ingin bercerai, justru dia menyayangi. Sebaliknya sebetulnya Nyai tidak ingin bercerai, tetapi namanya manusia, ada sabar, ada batasnya. Tiap hari diserang secara psikis, secara psikologis, juga tak tanggung jawab begitu, ya otomatis ya tak tahan juga. Pernah menegur. Jawaban dia apa? Suka-suka gua. Lucu ya, kan saya lakuin itu bukan di kamar pembantu kan, hari-hari kan kalaupun saya joget ya seandainya benar yang diomongin gitu. Itu berlebihan, itu kan kamar pribadi kita sekarang kan, maksudnya yang Itu ada di mana? di kamar pribadi dia. Salah nggak kalau kita berdua ada telanjang di kamar pribadinya kan, kamar mandi di dalam. Lucu nggak ya, misalnya saya godain dia sambil apa bercandain biar nggak marah atau apa kan nggak ada masalah, biar lucu-lucuan. Istilahnya kan kita suami istri. Dan di kamar sendiri ya? Kamar sendiri kan, masuk kamar, ini kamarnya ada foto ibunya emang. Jadi kita di persis di depan kasur itu ada kamar foto ibunya Roro. Ya nggak? Kecuali saya jebet-jebet ibunya gini ya gitu, nggak ada. Saya tahu kok adab saya terhadap ibu saya. Jadi kalau bicara adab jangan bicara sama saya lihat aja lah sebrengsek-brengseknya laki kalau sama ibu sampai dia tinggalin hal yang istilahnya merasa kan dia ngerasa lebih penting nih foto newborn. Buat saya nggak penting. Karena kita nggak tahu maksud dan tujuan dia apa di sana untuk menari-menari. Apakah karena memang untuk tadi ada proses penekanan atau ada proses memang ada sensasi berpikiran, kita nggak tahu. Karena kebetulan saya belum pernah ketemu dengan beliau. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kayak Mas itu kayak ada fobia lah. Seperti saya analogikan seperti itu. Jadi fobia sehingga takut bertemu aja takut gitu. Jadi sangat membahayakan keselamatan daripada klien kami dan anaknya. Nya bisa bilang ya, Mas Andri udah cukup ya. Mas Andri udah cukup tua ya. Dengan kronologi kawin cerai. Ya bisa dibilang ya gini ya, Mas Andri kenapa sih nggak merefleksi, mengevaluasi dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Kawin cerai kurang lebih 4 kali itu kan, itu bagi seorang manusia itu kan agak aneh ya. Otomatis dengan beberapa kawin cerai yang sepengetahuannya 4 kali ya, di luar itu mungkin masih ada. Dan itu pasti ada track record dong, seorang istri dari yang sekali dan keberapa kali itu meminta cerai karena apa, dan semuanya karena wanitanya minta cerai, itu pasti karena ada something wrong. Nah sekarang menarik lagi kamuflase, mendiskreditkan karakter Nyai dengan Nyai pergi menghindar karena dia lebih membela mamahnya yang baru sakit gitu, dan mosok suruh memilih foto newborn. Itu sangat tidak benar. Rasa sakit ini banyak sekali ya, teman-teman media yang perempuan pasti bisa merasakan apa yang Nyai rasakan. Ketika suami Anda, kekasih Anda melakukan hal berkali-kali yang membunuh rasa kesetiaan di diri Mbak, Ibu, semuanya gimana? Pada posisi itunya barusan merasakan sakit, yang rasa sakit luar biasa, lahiran normal, yang baru pertama kalinya nggak punya pengalaman sama sekali. Ketidaksetiaan itu dilakukan sepanjang pernikahan. Oke, Nyai maafin.
Tapi the golden moment adalah setelah Sultan lahir dilakukan lagi, dan timingnya saat malam itu ibunya sakit, tapi dia melakukan lagi suatu interaksi ya. Interaksi itu baik telepon, WA, entah bertemu, kan saya udah nggak ketemu lagi nih, dengan beberapa wanita idaman lainnya itu. Nah, tapi dia tidak akan, makanya mana ada sih maling aku. Nyai itu tidak suka ya, kebohongan demi kebohongan dia lontarkan untuk dengan ditutupi istilah imam. Sebelumnya dia aja pelimpan antara 4, 6, 4 ditambah sekarang 1, 7. Nah, jadi bisa dilogika dong, untuk pemenuhan kebutuhan selebihnya dari siapa? Nanti saya buktiin foto, ngeliat kaget lagi. Dia foto sama mantan istri saya, sama anak saya lagi di kafe saya pertama baru buka. Ya, kan saya nggak perlu kayak gitu. Ini kan maksudnya menjatuhkan dirinya sendiri. Saya bukan tipikal gitu lah. Gue ini laki, anak gue segini, nggak mungkin ini anak bukan aib buat saya. Anak ini rezeki, ngapain kita tutupin? Bener nggak? Lo mau sama gue ya udah, ayo. Kalau nggak mau udah. Sebenarnya bingung ya. Kalau saya kan hampir 24 jam nggak sama dia gitu. Kalau kayak kemarin kan sebenarnya kejadian yang paling saya kehilangan Sultan dan kehilangan dia saat saya pergi ngurus ibu saya, itu aja. Kalau dia bilang dan besoknya saya balik dia udah nggak ada di rumah, kan dia yang pergi. Itu salah ya. Kan dia bilang tadi dia mengkamuflase. Dia yang pergi terlebih dahulu dengan memang ibunya sakit, terus abis itu agar supaya bisa keep in touch, entah lewat telepon, entah lewat WA, entah bertemu dengan wanita-wanita idaman lain itu. Terus beberapa hari setelah dia pergi, Nyai baru pergi. Karena apa? Karena dia udah trauma nih. Kenapa sih sakitnya si Mas Andri ini? Nyai bilang sakit ya karena nggak sembuh-sembuh. Kok terulang lagi gitu. Dan ngeblok ya karena dia udah trauma, sangat trauma. Gini ya, punya kesalahan, oke. Dan satu lagi yang digarisbawahi, dia menjawab kan, teman-teman media kan lihat ya, saya 24 jam bersama Nyai, kapan saya mau selingkuhnya, maksudnya gitu. Salah, dia nggak pulang ke rumah tuh udah sering ya, jam 12 malam, jam 3 pagi, jam berapa. Awal-awal Nyai gondelin, Nyai masih bisa sabar, tapi lama-lama ya udah, entah itu dia membuat suatu suasana pertengkaran itu dibuat-buat agar supaya dia jam 12 malam bisa pergi, nggak pulang sehari 2 hari, itu bodoh maksudnya ya terserah dia. Nyai udah capek hati gitu. Kenapa dia nggak ke rumah ibu saya? Dia telepon adik saya kok, dia video call, saya ngurusin ibu saya lagi, ya maaf lah, lagi bersihin ini saya karena ibu saya kan emang waktu itu penyakitnya lumayan kritis kan. Semua itu kan butuh pembuktian ya, artinya ya kalau memang dia membuat opini seperti itu ya itu sebenarnya nggak ada masalah, tapi tetap ya buktikan saja nanti di pengadilan. Di jam 3 pagi ketika dia pergi dari rumah, itu Nyai sudah bilang, ayo Pak, Nyai dampingi untuk bisa langsung jenguk mama gitu. Karena sebelumnya juga Nyai yang dampingi, tapi dia dengan frontal, nggak usah lu di rumah aja. Karena apa? Karena mau keep in touch lagi tuh sama wanita idaman lainnya tadi gitu. Dan Nyai punya buktinya. Nah, gitu. Terus abis itu ya sudah, dia entah ya pokoknya banyak kamuflase lah dari alasan-alasan dia. Terus yang tadi disampaikan ya udah mengirim makanan aja ditolak, dibuang sama dia, terus dibilang Nyai istri nggak punya adab apa segala macem gitu. Terus Nyai pernah Nyai datang ke depan rumahnya, tapi karena saking traumanya Nyai kalau ketemu selalu bertikai apa aja jadi bertikai. Jadi Nyai udah sampai depan rumah mamanya Mas Andri, lalu Nyai kembali lagi, Nyai balik kanan karena Nyai takut trauma gitu. Dan secara uji klinis juga Nyai sudah beberapa kali
Nyai bisa duduk di sini juga karena udah beberapa kali konsultasi dengan beberapa psikolog. Nanti bisa langsung ditanyakan kepada tim psikolog Nyai dan juga dokter Nyai. Tidak hanya mengeluarkan apa yang selama ini ia rasakan. Dalam preskonnya beberapa hari yang lalu, Roro yang turut menggandeng sederet pengacara dan juga psikolog seolah ingin memaparkan ke publik tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Terlepas dari tudingan-tudingan yang dilemparkan oleh sang suami atas prahara yang berkecamuk di dalam rumah tangga mereka. Mengaku kerap mendapatkan kekerasan verbal dan non-verbal dari sang suami, hal itu jugalah yang rupanya menjadi suatu masalah sampai membuat mental Roro kini merasa terguncang. Lantas, seperti apakah sebenarnya perlakuan Andre terhadap Roro selama ini? Dan bagaimanakah pula penjelasan ahli tentang kesehatan mental Roro saat ini? Kalau bahasa psikologisnya sih ada sedikit dorongan untuk upaya kayak udah mau udahan aja nih gitu sama termasuk sama hidupnya. Ada tahapan orang ketika dia sedang fase depresi, ada namanya dia ada tahap di mana dia merasa benar-benar udah nggak bisa, udah nggak kuat. Nah pada saat itu mungkin ada pikiran tapi dia tidak melakukan. Itu tidak dia lakukan karena apa? Tadi kalau saya bilangnya, Mbak kenapa akhirnya terdorong buat ke psikolog? Terus dia bilang karena saya takut saya akan kondisi pernikahan yang nggak bagus, dia baru punya bayi gitu, dan dia takut dia justru mungkin akan lebih jauh gitu ya dampaknya. Akhirnya dia ke psikolog. Faktanya sepanjang pernikahan psikologi Nyai depres, mendapat tekanan, dibentak-bentak, dan itu pun perlakuannya ya udah lebih rendah dari pembantunya. Pengkhianatan yang tidak hanya terjadi sekali dan satu wanita, jadi mungkin ada indikasi lebih dari satu wanita, ya Nyai tidak bisa. Karena prinsip Nyai suatu hubungan suami istri itu harus setia. Karena Nyai tidak menganut paham yang poligami. Nyai sebenarnya ingin hidup dengan Sultan aja, dengan sendiri gitu. Jadi beliau ini ya untuk menginikan anaknya agak berat buat Nyai sendiri. Kedua ini kami ini sebagai penasihat hukum sudah tiga kali menanyakan apakah kesediaan Nyai untuk bercerai. Jadi kami tidak semata-mata Nyai ingin bercerai kami kabulkan gitu. Jadi kami tanya dulu, soalnya ada efek dari anak dan keluarga lainnya. Kebetulan kita pakai psikoterapi, jadi kita menggunakan hipnoterapi dan metode-metode terapi psikologis lainnya ya. Dan itu memang kita lakukan pada Nyai. Dan sampai buktinya Nyai bisa berbicara di sini. Nyai ini secara mental health memang pada saat ini sedang dalam emosi yang labil dan ada mengalami depresi, termasuk kekhawatiran tentang anaknya ya. Karena memang si Nyai itu nggak mendapatkan peran suami dan anak juga tidak mendapatkan peran ayah terhadap anak yang sebenarnya semestinya didapatkan oleh pasangan atau ayahnya. Dia raganya ada, peran dia, pendampingan dia ada di samping Nyai ketika Nyai hamil dan juga sampai dengan melahirkan, udah cukup itu aja. Cuman value, nilai dari seorang suami emosionalnya tidak ada. Karena apa? Selama Nyai hamil, Nyai diperlakukan kasar, ya, dalam segala hal kasarnya. Terus melakukan suatu tindak ketidaksetiaan berkali-kali selama hamil sampai dengan Nyai lahir. Oke, setelah Nyai lahir, ada baby sultan yang luar biasa lucunya, itu pun mendapatkan perlakuan kasar. Dengan apa? Ketika beberapa kali Mas Andri gendong, itu ngajak berantem Nyai lagi. Sampai Nyai nangis-nangis apa segala macam. Jadi sangat tidak baik untuk diri Nyai sendiri maupun utamanya baby sultan. Tidak ada yang bisa menggaranti bahwa Mas Andri tidak akan melakukan kekerasan lagi, baik verbal maupun non verbal dan juga distraktif. Karena yang bersangkutan di depan sultan pun sering banting-banting barang. Gonjang-ganjing keretakan rumah tangga Roro dan suaminya ini tidak lepas dari peran Ustadz Mohai yang diketahui sebagai mak comblang dalam awal hubungan mereka.
Di balik terungkapnya kisah awal pertemuan Roro dan Andre, terbalut juga fakta mengenai biaya pernikahan mereka yang digadang-gadang ditanggung semuanya oleh pihak Roro Fitria. Lantas, seperti apakah pengakuan Roro Fitria mengenai fakta di balik pernikahannya itu? Dan seperti apa tanggapan sang ustadz sebagai orang yang mempertemukan mereka ke jenjang pernikahan, namun kini sedang di bibir jurang perceraian? Terus terang saya mendengar kabar ini juga justru dari media. Ya, dari media, loh ada apa ini? Tapi saya coba tanya sekali di WhatsApp, nggak dibalas. Bagian khalayak, warga di negeri ini sudah mengetahui bagaimana sebagiannya ya, bahwa saya yang mungkin dikenal untuk sepertinya menjodohkan. Ketika suatu saat sedang bermain ke sebuah bengkel, ya namanya ownernya Andri Irwan ini, ya yang memang sering kita jalan di beberapa touring bersama Wali Band di daerah Banten, ya Roro ada komunikasi sehingga diperkenalkan. Awalnya seperti itu, tukar telepon, nggak lama ternyata setelah 1 bulan lebih, ya ada kabar mereka serius. Nah, itulah yang saya buka. Ya udah, jangan lama-lama, segera menikah. Nah, sambil berjalan, kalau memang niatnya mencari Allah, insya Allah segala kekurangannya akan dibimbing oleh Allah. Nah, kemudian terjadilah pernikahan. Ya, baru beberapa bulan memang ada gesekan. Sejak dari melahirkan saya sudah hilang komunikasi, ya karena memang kesibukan sendiri. Biasanya ada komunikasi, bahkan Nyai dan Andri ini rutin sebulan sekali datang di pengajian di sini. Hanya memang ya beberapa bulan terakhir pasif. Mungkin karena memang kita perkenalannya singkat ya, melalui ta'aruf, dan mungkin juga yang bersangkutan manis di awal gitu, dan mungkin yang bersangkutan tidak mendapati suatu tujuan yang dia inginkan, yang tidak bisa Nyai berikan, jadi ya dia bertindak destruktif kepadanya. Bisa ditarik kesimpulan benang merahnya adalah semua yang Nyai lakuin karena cinta. Nyai tanya jawab pun sebenarnya gak tega gitu. Nyai menyampaikan apa adanya yang dilakukan oleh seseorang yang pernah Nyai cintai gitu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan semuanya kayaknya Nyai nggak bisa untuk saat ini, kan ini udah banyak sekali juga informasi-informasi yang bisa kita sharing gitu. Jadi nggak bisa untuk semuanya sekarang, karena ya jangan sampai materi persidangan dibuka. Pernikahan dia itu dibayar oleh Nyai. Itu aneh memang. Terus kemudian termasuk mahar dipinjamin oleh Nyai sekitar 200 juta rupiah. 200 juta rupiah. Kasih dulu, setelah itu balik lagi ke Nyai. Kan lucu itu. Agak sedikit Nyai ralat ya, supaya nanti yang dari pihak yang sana tidak sakit hati. Iya, kurang lebih 90 sampai 95 itu Nyai persen. Oke. Yang 5% sampai dengan 10% itu Mas Andri. Berarti maharnya masih utang sampai saat ini ya? Enggak. Dipinjamin atau diserahkan secara cuma-cuma? Termasuk perhiasan tuh semuanya. Kalau mahar itu dipinjamin atau? Itu perhiasan juga termasuk mahar. Utang ya? Ya, utang dong utang. Jadi saya ralat jawab-jawab media ya. Jadi hanya 95%. 90% ditanggung oleh Nyai biaya pernikahan ini. Gedung, catering, macam-macam ya kan. Kemudian mahar juga Nyai gitu kan. Saking cintanya atau saking karena ada sesuatu, tidak tahu kita, gaib atau tidak ngerti gitu. Kemudian setelah terjadi pernikahan, maka ketahuan belangnya ini belang-belang. Setelah mengarungi rumah tangga itu, tahu-tahu ketahuan belangnya, hal kecil bisa menjadi pertengkaran hebat. Kalau masalah mahar ya tanya sama Nyai lah. Gimana, kita kan namanya mau nikah itu udah ada kesepakatan seperti apa maunya. Kalau uangnya dia sekarang udah pindah makin besar dong, ya nggak? Logikanya, bangun bengkel saya hampir 20 tahun loh. Ya, 20 tahun bangun bengkel yang luasnya 780 meter. Coba aja disuruh bangun bengkel ukuran 100 meter aja lah, 10 kali 10 meter coba. Coba dia keluarin duit berapa, bisa keluar duit. Belum buat biaya promosi, belum ya. Ini pakai logika gitu. Kalau bicara, hitung aja hitung.
awalnya tidak bicara, setelah hampir menjelang resepsi baru bicara. Terus kalau Mbak jadi nyai gimana? Semua keluarga udah meeting, gedung udah dipesan, ini semua dipesan semuanya, item-item sampai in detail. Teman-teman media juga lihat kan, nyai menggelar upacara panggih sakralnya kayak gitu, luar biasanya, dengan ubor sampai kayak gitu. Terus mau dibatalin gitu kan? Enggak. Ya sudah, nyai karena saking sayangnya, saking percayanya, saking hormatnya sama Mas Andri di awal, nyai go ahead terus, karena nyai lillahi ta'ala. Nyai nggak butuh apa-apa, nyai cuma butuh sosok suami imam yang benar-benar imam, tidak imam kamuflase, yang sayang, yang hormati nyai, yang tidak akan tega bentak nyai, tidak akan tega kata-katain nyai goblok, kata-katain nyai goblok. Kalau sebenarnya kata-kata saya bukan dari mulut saya aja, awalnya juga semua. Ya makanya saya nggak mau cerita terlalu banyak lagi masalah aib gitu kan, saling menjatuhkan. Buat saya sebenarnya udah capek. Kalau selesai udah, mau gimana gitu kan? Dan anak gimana kita pikirin? Selesai. Karena saya juga sama yang, kalau emang saya maaf ya, brengsek aja nggak mungkin anak-anak saya baik deket sama saya gitu aja. Anak saya 6 loh, semuanya baik, semuanya ketemu saya. Kalau lihat aja di semua di sosmed saya. Makanya dia bilang baru tahu sekarang. Emang zaman purba, orang baru tahu sekarang. Rasa sakit yang nyai alami sudah berbulan-bulan, hampir setahun. Dan klimaksnya adalah ketika baby Sultan lahir, nyai sudah merasakan betapa sakitnya lahir normal. Dan dia melakukan hal yang sama terus, ya sudah, nyai tidak kuat lagi. Tapi kalau sudah seperti ini, ya, tidak ada lain. Kalau salah-salah pasti semua salah. Ya, mungkin Andri salah, Nyai Roro juga salah. Karena sudah terjadi seperti ini. Tapi kalau mau memperbaiki, ayo. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.